sekarang kita lanjutkan materi ke-13 ya. Ini dua materi terakhir sebelum kalian UAS. Masih dalam kimia larutan ya. Sekarang fokusnya ke perhitungan dasar konsentrasi larutan ya. Yang akan kita bahas pada materi kali ini tentang konsentrasi larutan ya. Apa aja satuannya? Ini satuannya, satuan konsentrasi. Biasanya di kelas 10 SMA ya, yang sering itu satuan konsentrasi dalam bentuk molaritas. Tapi sebelum kita ke molaritas dan lain-lain, kita harus tahu dulu apa itu mol. Udah pernah Ibu bahas di konsep mol ya, lambangnya M kecil, molaritas lambangnya M besar, molalitas lambangnya M kecil. Jadi jangan salah nulis, kalau M-nya besar ya tulisnya besar, artinya molaritas. Kalau M-nya kecil berarti molalitas ya. Jangan salah nulis simbol. Fraksi mol itu lambangnya X, nanti kadar biasanya lambangnya dalam bentuk persen massa. Sebelum kita bahas apa itu satuan konsentrasi, kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan larutan ya. Larutan merupakan campuran yang bersifat homogen, jadi terlihat satu fase ya. Campuran ini terdiri dari zat terlarut, disebut nama lainnya solut, dan zat pelarut disebut solvent ya. Contohnya pada gambar ini ada gula pasir dicampur air putih dengan teh ya, teh dicampur air putih. Nah, ini pelarutnya air putih ini. Air putih disebut zat pelarut atau solvent. Gula pasir, zat yang ditambahkan ke dalam pelarut, itu disebut zat terlarut. Ketika dua zat ini sudah bercampur membentuk larutan yang homogen, nah itu disebut teh manis. Jadi teh manis yang sering kalian bikin itu contoh dari larutan ya. Larutan berbeda dengan cairan ya. Kalau cairan bukan campuran. Kalau larutan ini campuran antar zat terlarut dengan zat pelarut. Komponen larutan. Dalam larutan itu ada apa aja? Ada yang disebut zat terlarut. Terlarut ini biasanya zat yang jumlahnya lebih sedikit. Ada yang disebut zat pelarut, itu zat yang cenderung lebih banyak jumlahnya. Nah, larutan itu campuran antara terlarut dan pelarut yang bersifat homogen ya, antara terlarut dan pelarutnya. Nah, nanti ada yang disebut konsentrasi larutan. Sering kita mendengar kata konsentrasi di kimia ya. Konsentrasi di kimia ini berbeda dengan yang dimaksud dalam bahasa Indonesia. Konsentrasi yang di kimia ini maksudnya apa? Biasanya konsentrasi ini bahasa sederhananya menunjukkan kadar kepekatan suatu larutan yang didapat melalui perbandingan jumlah zat terlarut dan zat pelarutnya. Nah, digunakanlah besaran konsentrasi larutan. Jadi kadar kepekatan lah bahasa sederhananya. Nanti larutan mah banyak, ada jenisnya, ada larutan encer. Kalau larutan encer berarti zat terlarutnya sedikit ya. Nih, encer zat terlarutnya sedikit. Kalau larutan pekat berarti zat terlarutnya dalam jumlah yang lebih banyak. Nah, larutan jenuh, apa itu jenuh? Berarti zat terlarutnya sudah di ambang batas maksimum yang masih bisa larut. Jadi zat terlarut ini mencapai batas maksimal masih bisa larut, itu disebut larutan jenuh. Tapi kalau misalnya udah maksimal terus ditambahin sedikit lagi, yang ditambahin ini udah tidak larut atau biasanya menimbulkan endapan. Nah, itu disebut sudah lewat jenuh ya. Kalau jenuh ini keadaan dimana jumlah zat terlarutnya sudah mencapai batas maksimal. Nah, nanti ada yang disebut juga pengenceran. Pengenceran ini mengurangi kadar kepekatan larutan ya. Namanya juga diencerin, berarti kan dikurangin kepekatannya.
atau konsentrasinya diperkecil. Nah, biasanya dilakukan dengan cara penambahan pelarut ya, atau air biasanya. Nah, perhitungan dasar yang pertama mol ya. Mol di sini yang sering kita pakai yang rumusnya gram per mr. Mol sama dengan gram per mr ya, massa senyawa dibagi mr senyawa. Yang kedua kadar atau persen massa. Nah, biasanya massanya itu udah dalam bentuk persen. Misalnya larutan gula 20%. Ya udah, berarti ini 20%-nya adalah gula, sisanya 80%-nya adalah pelarutnya. Ya, ini udah persennya ini udah menunjukkan massanya ya. Rumusnya, maaf ini bukan mol ya. Ini kadar. Kadar sama dengan massa zat terlarut per massa campuran dikali 100%. Yang ketiga molaritas. Ini pernah juga dibahas di materi konsep mol. Molaritas lambangnya M besar ya. Rumusnya bisa mol per volume dalam liter. Mol per volume, volumenya dalam liter ya. Atau bisa juga kita pakai rumus kalau diketahuinya gram. Kalau ini kan diketahuinya mol ya, mol zat terlarut. Kalau diketahuinya gram gimana? Berarti molar sama dengan gram zat terlarut per mr-nya ya. Ini gram zat terlarut per mr-nya, mr zat terlarutnya dikali 1000 per volume larutan. Volume larutan ini dalam mililiter karena dia 1000 ya. Tapi bisa juga kalau per liter, berarti nanti ininya kita ganti 1 per volume dalam liter ya. Karena 1 liter kan 1000 mililiter. Jadi molaritas itu banyaknya zat terlarut dalam liter larutan, dalam 1 liter larutan ya. Ini volumenya liter, tapi untuk rumus yang ada gram-gramnya, volume liternya diubah jadi mililiter. Yang keempat molalitas. Jangan salah menulis simbol. Kalau molaritas M besar, kalau molalitas M kecil ya. Molalitas ini mol zat terlarut per kilogram pelarut. Kalau ini larutan, ini terlarut per larutan. Kalau molar, terlarut per larutan. Larutan itu kan campuran terlarut dan pelarut ya. Tapi kalau molal ini terlarutnya per pelarut ya. Atau kalau diketahui ini kan mol, kalau diketahuinya gram, maka gram zat terlarut per mr-nya kali 1000 per gram pelarut. Bedanya di sini sama molaritas. Kalau ini volume larutan, kalau ini gram pelarut. Kalau molal ya, jangan sampai tertukar. Yang kelima fraksi mol. Fraksi itu lambangnya X. Nanti fraksi ini ada dua, ada XT dan XP. Bedanya apa nih? Kalau XT fraksi mol zat terlarut, XT ya. Kalau XP fraksi mol zat pelarut ya. Nanti ada NT. NT ini berarti mol terlarutnya ya, mol terlarut. Kalau NP berarti mol pelarut. NP mol pelarut. Nah, hubungan XT dengan XP sama dengan kalau dijumlahin totalnya 1. XT ditambah XP sama dengan 1 ya. Kan dia satu kesatuan menjadi larutan. Jadi kalau ditambahin jumlahnya 1. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Jika 3 gram urea mr-nya diketahui 60 dilarutkan dalam air hingga volumenya 500. Ini ureanya dilarutkan dalam air hingga volumenya 500, maka larutan yang terbentuk memiliki molaritas M besar ya. Nah, di sini terlarutnya siapa sih urea nih? Terlarutnya T, terlarut. Pelarutnya air P ya.
Nah, mencari molaritas diketahuinya gram, mr, sama volume larutan. Berarti pakai rumus gram per mr dikali 1000 per volume dalam mililiter. Kalau rumus yang ini ya, gramnya masukin 3, mr nya 60, volumenya 1000 per mililiternya 500. Ini 1, ini 2, ini 1, ini 2, 2-nya coret, jadi 1/10 atau 0,1 molar yang D. Contoh soal yang kedua, massa glukosa itu C6H12O6 yang terdapat dalam 500 ml larutan 500 ml larutan glukosa 0,02 molar adalah yang ditanya massa glukosa. Glukosa di sini adalah terlarutnya. Kalau pelarutnya nggak diketahui berarti otomatis air ya. Nah, sekarang yang ditanya massa glukosa, gram terlarutnya berapa? Yang diketahui molar. Kita pakai rumus molar yang ada gram-gramnya, masih sama. Molar sama dengan gram per mr dikali 1000 per volume dalam mililiter. Molarnya masukin 0,02 gram terlarut yang ditanya. mr nya berapa nih, ARC 12 kali 6, 72 ya, 72 ditambah H nya 12 kali 1, 12. Ini mencari mr ya. O nya 6 kali 16, 96, tambahin 180 ya, kali 1000 per volume larutannya 500. Ini 1, ini 2, 2-nya coret, 2-nya coret, sisa 1 ya. Jadi tinggal kali silang ini ke sini. 180 kali 0,01, 1,8 gram. Nah, A ya. Untuk soal yang kedua. Ketiga ya. Sebanyak 34 gram suatu larutan non elektrolit dilarutkan dalam 200 gram air. Ini gram terlarutnya berupa zat non elektrolit. Ini terlarut ya, 200 gram air ini pelarut. Jika mr-nya 85, ditanya molalitas, M kecil. Molal sama dengan gram terlarut per mr-nya kali 1000 per gram pelarut ya. Nah, masukin gram terlarut 34, mr-nya 85 kali 1000 per gram pelarutnya air ya, tadi 200 gram. Coret 1, ini 5 bagi 5, 1 bagi 5 berapa? 17 ya. 17 bagi 17, 1 bagi 17, 2, berarti isinya 2 molal, M kecil ya. Yang keempat, untuk membuat larutan kalium sulfat K2SO4 dengan konsentrasi 0,05 molal, maka ke dalam 200 gram air dibutuhkan garam kalsium sulfat sebanyak berapa gram. Nah, ini kayak contoh soal yang tadi ya. Jadi terlarutnya ini kalsium sulfat, pelarutnya adalah air. Yang diketahui molal, ditanya gramnya si kalsium sulfat, gramnya atau masanya si terlarut. Molal sama dengan gram terlarut per mr-nya kali 1000 per gram pelarut. Yang ditanya ini molalnya masukin 0,05, gram terlarut ditanya, mr di sini K2SO4, K-nya 39 kali 2, 39 kali 2 78 ya, 78. S nya 1 ya, kali 32 berarti 32. O nya 16 kali 4, 64, tambahin 14
474 kali 1000 per gram pelarutnya 200. Ini 1, ini 5, 5 nya coret 1, 5 nya coret 1, berarti gram terlarutnya tinggal kaliin gram terlarut 174 kali 0,01 di 1,74 gram. Nah, ya. Contoh soal nomor 5. Jika 2 mol glikol dicampur dengan 7 mol air akan menghasilkan larutan dengan nilai X glikol. Glikol di sini adalah zat terlarut, air adalah pelarut. Yang ditanya nilai X glikol, fraksi mol glikol. Karena glikol terlarut berarti simbolnya XT, ya. Yang ditanya XT. XT sama dengan mol T per mol T ditambah mol P. Mol T nya 2 mol, 2 mol tambah mol P nya 7 mol, ya, berarti 2 per 9. Soal nomor 6, sebanyak 90 gram urea, MR nya 60, dilarutkan ke dalam sekian gram air, MR nya 18. Tanya fraksi mol urea. Di sini urea sebagai terlarut, air sebagai pelarut. Tanya fraksi mol urea, berarti yang ditanya X T-nya. Tapi di sini diketahuinya gram, ya. Yang ditanya X T. XT, ya. XT sama dengan mol T per mol T ditambah mol P. Mencari mol diketahuinya gram, ya, berarti gram terlarut per MR per gram terlarut per MR tambah gram pelarut per MR. Gram terlarutnya 90, MR nya 60, 90 per 60 ditambah pelarutnya air 153 per 16, ya. Ini 2, ini 3, ini 2, ini 3. 153 dibagi 18, bulat nggak hasilnya nih? Bagi 3 51, bagi 3 6, ya, berarti 3 per 2 per 3 per 2 ditambah 51 per 6, 3 per 2 per samain penyebut 6, ya, bagi 2 3 kali 3 9 ditambah 51 per 6, berarti 3 per 2 dikali 6 per 51 tambah 9 60, ya. 1 coret, ya, berarti 3 per 20. 3 per 20 itu 0,15. Fraksi mol nggak ada satuannya, ya. Dah 0,15. Contoh soal nomor 7. Jika nilai X pada larutan gliserol, nilai XT, ya, diketahui XT larutan gliserol 0,45. Yang ditanya XP nya. Kok ditanya XP, kita nggak usah masuk ke rumus XP sama dengan mol P per mol P ditambah mol T, nggak usah pakai ini. Kalau XT yang sudah diketahui, kita cukup pakai rumus hubungan XT ditambah XP sama dengan 1. XT nya masukin 0,45, XP nya yang ditanya sama dengan 1, berarti XP nya 1 dikurang 0,45 sama dengan 0,55. Contoh soal nomor 8, ya. Larutan glikol 31% massa dalam air memiliki molalitas sebesar, nah kadar itu kan massa terlarut
per massa campuran kali 100%. Nah, ini kadarnya 31%. Massa terlarutnya di sini, masanya glikol, gram glikol ya. Di sini massa campurannya berarti larutan glikol ya kali 100%. Persennya coret. Ya, berarti kita pindah ruas, persennya 100-nya ke ruas ini. Berarti 31/100 sama dengan gram terlarut. Glikol ini terlarut ya. Pelarutnya air kalau nggak diketahui ya, tapi di sini kan dia larutan, berarti udah campuran terlarut dan pelarut per gram campuran. Nah, berarti udah diketahui, berarti di sini langsung aja gram terlarutnya 31, gram campurannya 100 ya. Jadi ini kan udah persen massa. Kalau persen massa berarti persennya ini udah massanya, berarti terlarutnya 30 gram, pelarutnya 31 di sini ya, 31 pelarutnya berarti 100 kurang 31 69 ya. Yang ditanya molalitas, molal sama dengan gram terlarut per mr nya kali 1000 per gram pelarut. Gram terlarut tadi 31, mr nya 62 kali 1000 per gram pelarut. Gram pelarutnya 69. Ini kan campuran, kalau pelarutnya berarti 100 kurang 31 ya, 69. 1 ini 2 bagi 2, 1 bagi 2 500 dibagi 69, 7,25 molar ya. Kita ke contoh soal nomor 9. Nilai XP dari larutan etanol 46% dalam air adalah, nah ini kayak tadi, ini udah persen massa ya, jadi kita nggak usah repot-repot. Ini kan larutan etanol. Dalam larutan ya, ini kan terkandung terlarut dan pelarut. Diketahui larutan etanol 46%. Terlarutnya etanol, pelarutnya biasanya air ya, kalau nggak diketahui otomatis air. Udah 46% berarti terlarutnya 46 gram, pelarutnya udah karena persen berarti 100 dikurang 46 berarti 54 gram. Yang ditanya XP sama dengan mol pelarut ya. Kalau P yang di atasnya P dulu, per mol pelarut ditambah mol terlarut. Mencari mol diketahuinya gram nih, berarti gram pelarut per mr nya per gram pelarut per mr nya ditambah gram terlarut per mr nya. Gram pelarut sini 54, mr air 18 per 54 per 18 ditambah terlarutnya etanol ya 46, mr etanol 40. Nah, coret satu-satu ya. 54 bagi 18 3 ya. Ini 1, ini 3, ini 1, ini 3, berarti 3 per 3 per apa nih? 3 per 3 plus 1 ya, berarti 3 per 4 atau 0,75. Atau soal nomor 10. 30 gram urea dicampurkan dengan 81 gram air. Jadi ureanya ini terlarut, 81 gram airnya ini pelarut. Diketahui gram air 18. Yang ditanya fraksi mol urea, XT nya, urea kan terlarut ya, mr urea itu 60 ya.
cari yang AXT, mol T per mol T ditambah mol T. Kalau T atasnya T dulu ya. Mol diketanya gram, berarti gram per mr ya. 30 per mr nya 60 per 30 per 60 ditambah pelarutnya 81, mr airnya 18 ya. Ini coret di 1, ini 2, ini 1, ini 2. Ini sama-sama kita bagi 9 bagi 9 2 ya, berarti 1/2 per 1/2 ditambah 9/2, 1/2 per, ini penyebut udah sama berarti 10/2. Ini 1, ini 5 ya, tahu nggak usah deh supaya gampang. Enggak, jangan saya coret dulu ya, biar kalau bisa dicoret kita coret. Ini 10/2 berarti 1/2 kalau kali dibalik ya, 2/10. Ini 1, ini 1, berarti 1/10, 0,1 fraksi mol terlarut. Mencari fraksi mol pelarut gimana? Nggak usah pakai rumus yang XP, mol P per mol P ditambah mol T, nggak usah pakai ini. Kalau udah diketahui XT udah diketahui, kita langsung pakai rumus, nggak usah pakai ini, kelamaan ya. Kita pakai rumus yang hubungan XT ditambah XP sama dengan 1. XT 0,1, XP yang dicari sama dengan 1, berarti XP 1 dikurang 0,1 sama dengan 0,9. Seperti itu ya. Semoga dapat dipahami. Cukupkan sampai di sini. Ini pertemuan terakhir sebelum UAS ya. Nah, jadi pekan depan masih ada 1 kali materi lagi sebelum UAS. Ini tentang perhitungan dasar konsentrasi larutan ya. Tadi ada istilah-istilah yang harus kalian pahami dan rumus-rumus yang harus kalian catat ya. Cukup sekian. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.